sudah dibahas ya. Kemarin kita tentang preservation, tentang pengawetan, bisa dipanaskan menggunakan sterilisasi, bisa didinginkan atau dibekukan. Mungkin pembekuan tidak kita skip ya. Didinginkan atau dibekukan, suhu terendah, dan juga ada teknik yang lain adalah dengan pengeringan. Ya, dalam arti adalah kadar airnya dihilangkan. Karena kalau kalian pelajari bahwa kadar air ini terkait sekali dengan keberadaan atau pertumbuhan mikroba. Ya. Jadi ada keberadaan mikroba ini sangat terpengaruh dengan kadar air. Jadi makanya kenapa tepung-tepungan ya mungkin kadar airnya di bawah misalnya 11%, itu bisa awet berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun ya, karena kadar airnya rendah. Ketika kadar air rendah, maka secara umum korelasinya adalah aktivitas airnya, water activity-nya adalah rendah, sehingga tidak cocok untuk mikroba, baik bakteri, baik kapang, baik jamur atau yeast ya. Jadi makanya ini adalah salah satu teknik untuk pengawetan ya, pengawetan preservation. Oke, ini tadi sudah dijelaskan bahwa mengambil air atau menghilangkannya. Bagaimana air dihilangkannya? Dengan cara penguapan atau sublimasi. Ya, kalau sublimasi itu kan dari beku ke gas. Ya, perhatikan, dari beku ke gas. Ya, kalau evaporasi dari air menjadi uap. Ya. Ya, di sini sudah disampaikan juga tadi. No microbiological activity can occur. Jadi water activity-nya direndahkan. Dan tentunya jelas laju reaksi biokimianya menjadi minimum. Jadi dibuat tepung itu untuk tentunya yang pertama adalah salah satunya pengawetan. Nah, ini adalah contoh dehydrated food ya, atau panganan yang dikeringkan. Ya. Ini buah-buahan ya, buah-buahannya peach ya, dikeringkan. Jadi sehingga ketika dikemas itu sangat tahan lama. Ya. Dan jelas kadar air ini akan terkait dengan water activity atau aktivitas air. Nanti ini dibahas di sini di Kimia Fisika College semester depan pun dibahas lagi. Ya, jadi tolong diperhatikan ya. Ini ada bla bla bla, ini AW sama dengan ERH ya. Equilibrium relative humidity, di mana nilainya adalah P dibagi P0. Ya, P-nya adalah tekanan parsial ya pada produk, dan P0-nya adalah tekanan uap pada air pada suhu yang sama. Ya. Nah, ini adalah chartnya antara AW, kaitannya AW dengan perhatikan bacteria activity, yeast activity, mold activity. Ya. Tentunya kalau kita lihat ketika misal kita punya AW-nya 0,6, maka kapang, jamur atau kamir dan bakteri ini tidak akan hidup. Ya, kalau kita lihat dari chart ini, kita punya produk AW-nya 0,6, maka kapang, kamir dan bakteri tidak hidup. Tapi masih tetap ada enzim. Nah, makanya akhirnya juga karena terkait enzim masih ada, dia bisa merusak ya. Maka dia diturunkan kembali menjadi sekian AW-nya sehingga dia aman dari aktivitas enzim ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah pendekatan yang dilakukan, kenapa dilakukan pengurangan kadar air dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan bahwa dehidrasi ini membutuhkan AW hingga ya, 0,3. Kalau di sini ya, karena dia ingin menahan juga aktivitas enzim. Ya. Tapi juga tetap ada oksidasi lemak, juga ada non-enzymatic browning. Makanya selain awetnya diturunkan, juga produk itu harus diperhatikan kemasannya. Bisa saja kemasannya kemasan vakum, biar oksidasi lipidnya tidak terjadi. Karena oksidasi lipid ini adalah
reaksi dengan oksigen. Makanya dikemas vakum, makanya akan lebih awet lagi, akan lebih lama lagi daya simpannya atau umur simpannya, dan seterusnya. Oke, ini terkait aktivitas kadar air, ini ada chart ya, zona 1, 2, 3 air terikat mengalir sama air bebas ya. Ini terkait dengan absorpsi isotherm ya. Ada zona 1, zona 2, zona 3 ya. Ini adalah kadar airnya, yang di bawah adalah nilai AW-nya. Jadi kalau kita lihat antara AW sumbu X dan sumbu Y itu secara umum semakin rendah kadar air, maka AW-nya akan semakin rendah. Ya, saya ulangi bahwa kadar air semakin rendah, maka AW-nya cenderung semakin rendah. Walaupun ada beberapa bahan pangan yang tidak ya, atau tidak sesuai dengan istilah tadi ya, prinsip tadi. Ya, nanti kita lihat di selanjutnya ya. Nah, ini contohnya ya, tadi saya bilang ini ada beberapa jenis produk makanan ya. Ini adalah sumbu Y-nya adalah kadar air ya, 1 atau 100%, dan ini adalah AW-nya sumbu X. Kalau kita perhatikan secara umum ya, semakin rendah kadar air ya, kalau kita lihat banyak produk, dia AW-nya semakin rendah juga. Semakin kadar airnya rendah, maka dia semakin juga rendah. Tapi ada beberapa produk seperti margarin, perhatikan. Margarin ini kadar airnya rendah, di bawah 0,2 atau di bawah 20%. Ya, mungkin mendekati sekitar 15%. Tapi AW-nya sampai 0,99. Ya. Karena untuk margarin ya, secara umum logikanya bahwa kita tahu bahwa air dan minyak ya, itu tidak mengikat. Ya, walaupun airnya sedikit, perhatikan di dalam margarin hanya 0,2, tapi dia bebas. Ya, airnya bebas. Makanya dia AW-nya 0,99. Jadi perhatikan. Ya, nanti mungkin akan dibahas di dalam mata kuliah minyak dan lemak. Ya. Tapi secara umum, kenapa dia kadar air rendah tapi AW-nya tinggi? Karena air di dalam margarin ini sifatnya bebas, karena dia tidak berikatan dengan minyak. Oke, ini adalah batasan ya, range-nya ya, tentang AW ya. Ini ada batasannya 0,55, 0,65 ya. Ini dikasih batas ya, kalau di atas ini produk mudah rusak ya karena aktivitas mikrobiologi ya. Kita balik lagi ya. Di sini ya, kira-kira di 0,65 atau di 0,7 ya. Dia mudah rusak karena ada mold, ada yeast, ada bakteri. Lalu di bawah ya, dia aman, awet, tapi ada kerusakan lain kimia dan fisik. Kimia tadi aktivitas enzim ya, dan seterusnya. Tadi kita bisa lihat cara. Oke, ini adalah AW minimum ya. Ya. Jenis mikroorganisme yang terhambat pada kondisi AW ini dan contoh produknya. Ya, jadi bisa kalian lihat ya. Jadi tergantung mau mikroorganisme mana yang mau kalian hambat ya, apakah Pseudomonas, Escherichia, Salmonella, Vibrio dan seterusnya, Botulinum dan seterusnya, maka diperhatikan nilai AW-nya ya, bukan kadar airnya tapi AW-nya ya. Tapi untuk melihat AW-nya memang yang bisa kita perhatikan itu adalah kadar air ya. Ini ada banyak lagi ya, 0,8 AW minimum yang dihambat adalah ini ya, lalu 0,75 adalah ini dan seterusnya ya. Kental manis ya, bukan susu ya, kental manis ya, AW-nya dia 0,8 minimum dan seterusnya, makanya dia lebih awet. Kayak jam ya, buah sayur kering 15-20% ya, AW-nya semakin rendah ya, maka dia akan semakin awet dan seterusnya. Madu juga perhatikan, madu ini AW-nya, AW minimumnya adalah 0,6 ya, makanya dia tahan ya.
Jadi kalian punya madu nggak usah dimasukkan ke dalam kulkas, karena khawatir kalau dimasukkan ke dalam kulkas terjadi kristalisasi. Ini sudah dibahas, nanti akan dibahas di kimia fisika koloid. Ya. Jadi kalian punya madu tidak usah dimasukkan ke kulkas, karena dimasukkan di kulkas dapat memicu proses kristalisasi. Perhatikan, karena sebenarnya pada dasarnya madu ini AW-nya cukup rendah, ya. Jadi insya Allah aman untuk disimpan di dalam suhu ruang dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah 0 sampai 0,03. Perhatikan, bubuk MPASI, sayuran kering, pink jagung, ini bubuk susu utuh, ya. Ini sampai AW-nya 0,03, ya, karena memang kayak misalnya susu utuh, ya, kayak untuk makanan bayi, ini harus diperhatikan. Karena jangan sampai ada mikroorganisme yang masuk ke dalam bayi atau anak kecil, karena masih sensitif. Oke, ini adalah AW beberapa produk pangan, ya, daging, ikan segar, dan seterusnya. Makanya perhatikan daging ikan segar AW-nya 0,99. Ya, perhatikan. Selain dia sumber protein, ya, dia kadar airnya atau AW-nya sangat tinggi. Makanya kalian punya daging segar, ikan segar, jangan coba-coba untuk didiamkan di dalam suhu ruang sekian lama. Maka yang terjadi adalah busuk. Ya, makanya disebut perishable food, ya, cepat rusak. Ya, makanya daging ikan segar caranya adalah jelas, ya, ini sudah pernah di-share ke pedagang di pasar, ya, untuk menyiapkan freezer pembeku. Ya, jadi kalian lihat di pasar sebenarnya sudah diedukasi bahwa tukang daging, tukang ikan harus punya freezer. Karena kalau digantung begitu saja, ini berbahaya, ya. Selain kontak dengan oksidasi lipid, ya, lalu mikroba, bakteri, kapang khamir, dan reaksi enzim. Bayangkan, di situ kena semua. Dan ini ada beberapa produk juga yang AW-nya sangat rendah, seperti kopi ins. Nah, jadi kalian punya kopi, ya, silahkan taruh, tidak usah dimasukkan ke dalam kulkas, taruh saja di luar atau di suhu ruang. Ya, tentu ditutup, ya. Oke, ini adalah tekanan osmotik, ya. Tadi ini adalah terkait AW beberapa produk pangan, ya. Ini adalah tekanan osmotik, ya, terkait dengan sel dan sekitarnya. Ini sebenarnya mirip dengan rumus gas ideal, ya, PV sama dengan nRT, tapi ini ada modifikasinya, ya, di mana ada ln x omega, ya, di mana omeganya adalah koefisien aktivitas dan x-nya adalah fraksi mol air. Ya, ini adalah menghitung tekanan osmotik. One consequence of reduced water activity is an increase in osmotic pressure. Jadi kalau kalian turunkan aktivitas airnya, maka osmotic pressure-nya meningkat. Hati-hati, ya. Nah, ini adalah perhitungannya, ya, perhitungan aktivitas air, ya. Bahwa aktivitas air ini itu sama, dalam ideal itu sama dengan fraksi mol air. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat, ya, fraksi mol air, ya, bagaimana cara menghitung. Ya. Tapi kalau non ideal maka ada suatu faktornya, ya, di sini gamma, ya, koefisien. Ya, jadi memang di pangan memang tidak ideal, ya. Oke, ini adalah fraksi mol, ya, mol air dibagi total mol. Ingat, di dalam larutan itu ada pelarut dan ada zat terlarut. Ya, ada pelarut air dan zat terlarut. Ya, ini tinggal dicari sama kalian, maka didapatkan nilai AW. Dan jelas di most foods itu non ideal. Hampir di semua makanan tidak ideal. Karena kenapa tidak ideal? Ini nanti dibahas lebih lanjut di kimfiskol. Ada disiasi zat terlarut, ukuran molekul zat terlarut, dan interaksi air misalnya pelarut dengan zat terlarut. Ya, jadi perhatikan, ya, bahwa memang tidak ideal, ya, fase solusi atau fase larutan di dalam makanan.
ya, karena zat terlarut ukurannya pun berbeda. Misalnya protein ukuran molekulnya sangat besar dibandingkan dengan NaCl, makanya menjadi tidak ideal. Ya, jadi menggunakan rumus yang kedua, ya, yang di bawah untuk mencari nilai Aw. Dan ini adalah kita lihat ya, untuk mencari faktor aktivitinya ya dari beberapa jenis bahan ya, sukros, glukos, fruktos dan seterusnya. Ya, ini nilai X-nya, nilai K-nya. Ya, 2,7, ini nilai K-nya, ini dimasukkan. Ya, ini XW-nya adalah fraksi mol air dan ini adalah mencari aktivitas airnya. Misal kita punya contoh. Ada 50% sukrosa. Ya, larutan sukrosa 50%. Berapa aktivitas airnya? Di mana bobot molekulnya dari sukrosa adalah 342. Sekarang 50%, berarti sukrosnya 50%, airnya 50%. Perhatikan. Ya. Jadi kalau 50% berarti 50 gram sukros dalam 100 gram larutan. 50% berarti 50 gram sukros di dalam 100 gram larutan. Kalau sukrosnya 50 gram, maka airnya juga 50 gram. Dan mencari mol, ya kawan-kawan, masih ingat mencari mol? Mol adalah gram dibagi ml. Perhatikan, gram dibagi ml. Kita tahu gram airnya 50, ya. Bobot molekul air 18 dan bobot molekul sukrosa 342. Ya, tinggal kalian hitung maka didapatkan 0,95. Ya. Lalu bagaimana mencari Aw? Ya, karena ini sukros, kita lihat data tabel. K sukros adalah 2,7. Perhatikan. Maka ya, tinggal kita masukkan bahwa K-nya 2,7, ini rumusnya ya. Ini perubahan rumusnya sama saja dengan yang ini. Perhatikan, jangan bingung. Hingga K-nya dimasukkan, lalu XW-nya 0,95. Ini XW-nya di sini 0,95. 1 kurang 0,95, 0,05. Kalian hitung, maka didapatkan Aw-nya 0,935. Gampang ya. Jadi Aw-nya ini tidak ideal. Kalau ideal, Aw-nya adalah 0,95. Perhatikan, kalau ideal Aw-nya adalah 0,95. Tapi ini tidak ideal, makanya kalau kita lihat Aw-nya beda dengan yang ideal, 0,93. Oke, ada pertanyaan? Oke, ini adalah contoh. Silakan dicoba. Ya. Berapa aktivitas airnya? Nanti dicoba, tolong dikerjakan. Nanti mungkin suatu saat sebelum ujian nanti saya minta kumpulkan. Ya. Hati-hati ya. Karena tidak mengumpulkan tidak ada nilai tugas ya. Perhatikan. Ya. Oke, ini adalah contoh. Ya. Contoh yang lain menghitung Aw. Perhatikan. Ya. Dan seterusnya di sini ada soluble solidnya 65%, insoluble solidnya 2%, sisanya air. Berarti sisanya adalah 37% air. Ya, di mana soluble solidnya yang 65%, 50%-nya adalah heksos dan sukrosnya 50%. Ada solidnya 65, soluble, insoluble-nya 2%, sisanya air 37%. Dan di 65% soluble ini itu ada setengahnya heksosa dan setengahnya adalah sukrosa. Perhatikan ya, untuk mencari Aw ya. Oke, basisnya adalah 100 gram. Basisnya kita desain, Pak, kok nggak ada Pak 100 gram? Ini adalah kita desain, ya, kita asumsikan. Basis adalah kita asumsikan 100 gram. Pak, boleh nggak asumsinya 1000 gram? Ya boleh saja. Ya. Perhatikan, jadi boleh. Pak, 200 gram boleh nggak? Boleh. Jadi yang kita pakai di sini basisnya adalah 100 gram. Awetan atau ya awetan buah ya.
Pertama adalah exhaustnya ada 50% dan soluble solidnya 65%. Jadi gram heksosanya ada 65 dikali 0,5. Ya, karena 100 gram 50% ya berarti setengahnya. Ya. Ya, boleh ini 0,65 kali 50 ya, harusnya mungkin pasnya 0,65 kali 50 ya, sama saja ya. 32,5 gram. Sukrosnya juga sama ya. 0,65 atau 65 0,65 kali 50 32,5 gram. Dan airnya adalah 33 gram. Ya. Ini mana 33? Oh, ini bukan 37, maaf 33 ya. Ini 33% ya. Salah saya. Ini 67, airnya adalah 33. Oke, saya ralat. Airnya adalah 33% kali 133 gram. Oke, lalu selanjutnya kita cari XW-nya. Bagaimana mencari XW-nya? Kita bisa mencari X terlarutnya. Perhatikan. Ini adalah untuk yang sukros. Yang terlarutnya bisa kita cari. Maka sukrosnya adalah 32,5 gram, MR-nya adalah 342. Ya. Dan ini air dan ini adalah sukros. Maka tinggal kalian hitung, ini MR air 18, maka dijawab 0,0492. Dan kita tahu hubungan XW itu adalah 1 dikurang XS atau solutnya. Maka dapat 0,9507. Kita cari AW-nya yang pertama pakai rumus yang sebelumnya ya Mas, ya Mbak. Perhatikan ya. Ini XW-nya, ini adalah nilai K-nya, lihat di tabel. Ya, dan ini adalah 1 kurang XW-nya. Maka didapatkan AW-nya adalah 0,9365. Ya. Atau saya buka inilah, coba saya bisa ini dulu. Ya, ini ya. Oke, sebentar. Ya. Jadi saya hitungkan bahwa kita mencari XS-nya. Ya, kita ini adalah sukrosanya. Jadi 32,5 dibagi dengan sukrosanya, MR-nya adalah 342. Ya. Lalu dibagi dengan totalnya. 33 air, ini adalah MR air, ditambah 32,5 dibagi 342, ini adalah MR sukrosa. Ya, jadi kita didapatkan di sini hasilnya adalah, oke, saya bolak-balik. Nah, di sini didapatkan 0,0492. Ya, untuk mencari XW, fraksi moal air, dia ada rumus 1 dikurang XS. Ya, maka bisa kita hitung 1 dikurang 0,0492. Maka didapatkan ya, didapatkan 0,9507. Ya. Lalu sekarang kita cari log-nya, AW-nya. Tadi ada rumus log AW sama dengan log XW dikurang K kali 1 kurang XW pangkat 2. Tinggal dimasukkan saja. Log XW-nya tadi adalah 0,9507. Dikurang K-nya 2,7, perhatikan. Dikali 1 kurang 0,9507 pangkat 2. Ya. Ini didapatkan, kalian bisa hitung mandiri, silahkan, maka didapatkan 9365. 0,9365. Ini adalah untuk yang sukrosa.
Ya, padahal kita punya satu lagi adalah yang heksosa. Maka yang heksosa pun ini kita lakukan perhitungan. Nah, kita lihat di sini di slide selanjutnya, ya. Ini caranya sama, ya. Sekarang yang kita pakai adalah XS-nya, ini adalah yang heksosa punya 180. Ya, caranya sama, silakan kerjakan. Ini hati-hati ya. Didapatkan, maka yang kedua adalah 0,8986. Maka nilai AW-nya adalah tinggal kalikan AW1 dengan AW2, AW sukrosa dengan AW heksosa. Jadi di AW totalnya itu adalah AW-nya sukrosa dikali dengan AW-nya heksosa. Pak, bagaimana kalau jenis gulanya ada 3 ya? Berarti AW totalnya adalah AW gula 1 dikali AW gula 2 dikali AW gula 3 dan seterusnya. Ya. Jadi untuk mencari AW bisa dilakukan seperti ini. Ini kalian coba ya. Tolong dicoba ya. Nanti dikerjakan atau mungkin sudah ada yang mengerjakan ini. Sudah ada yang mengerjakan? Mungkin kelas pagi yang agak lama jaraknya. Ya, kalau tidak ya silahkan nanti kerjakan di sebagai PR. Oke, ada pertanyaan? Kawan-kawan ada pertanyaan mengenai mencari AW? Ya, buku sendiri terpisah, nanti dikumpulkan. Bagaimana mengumpulkannya? Ya, karena online mau tidak mau difoto, di scan. Ya, ini adalah konsep dasar pengeringan. Ya. Subsi R ISA, ya. Master Subsi Isotermis MSI. Perhatikan kurva hubungan antara RH, ya. RH, ya. Ini yang penting nih. Makanya tadi antara bak psikometrik dan dehidrasi ini sangat terkait. Maka nanti kalian harus mencari RH-nya menggunakan psikometrik. Dan ini dipengaruhi oleh suhu lagi ya. Nanti kita lihat bagaimana contohnya. Ya. Oke, ini balik lagi ya ke zona air ya. Ada 1, 2, 3 ya. Jadi maksudnya adalah begini ya. Jadi ketika kalian melakukan pengeringan, jangan pernah berpikir bahwa air bahan kalian itu habis. Air di dalam bahan kalian itu habis. Ya. Jadi kenapa tidak pernah habis? Ya bahkan misalnya cracker atau biskuit ya, yang sekering itu ya lebih kering dari tepung, itu masih tetap ada kadar airnya sekitar 2% atau 3%. Tadi kalian sudah lihat ya. Untuk bubuk susu ya, 2-3%. Atau cracker atau biskuit itu sampai 3%, 2%, 4%. Mudah sekali. Tapi kenapa tidak sampai habis? Karena pernah ada kasus sidang kadar airnya 0 atau kadar air tepungnya itu 2. Ya ini saya tanyakan, kenapa kadar airnya bisa 2 atau bisa 1%? Bagaimana ini perhitungannya? Karena tidak mungkin. Karena rata-rata tepung dengan waktu dan suhu tertentu itu biasanya di kisaran 6-12%. Jadi sampai ada 1% ini gimana perhitungannya? Ya. Hati-hati. Ya jadi ada air bebas, ya, monolayer sama air terikat. Jadi kalau kalian keringkan, nah, yang habis ini adalah yang zona 2 sama zona 3. Perhatikan yang zona 2 dan zona ada air terikat. Ya nanti ini akan dibahas lebih detail di kimia fisika koloid apa yang dimaksud dengan air terikat. Ya, ini bahasa saja ya. Ya. Nanti kita lihat. Ya, ini terkait difusi ya, tapi tidak akan saya bahas di sini. Oke. Jadi ada 2. Oke, di sini zona 3. Ya.
Ya, jadi di sini air mengisi intergranular space, ya, antar granula, di ruangan antar granula. Jadi di dalam bahan kalian itu ada granula-granula ukuran yang bulat-bulat. Ya, misalnya saya gambarkan gambaran saja secara umum. Ada granula, ada granula, ada granula. Nah, di sini ada airnya. H2O, H2O, H2O. Maka, ya, perhatikan ketika pengeringan dilakukan, ya, si air yang bebas ini, ya, ini masuk blowingnya, ya, akan terbawa oleh udara panas dari pengering, ya, yang nanti diubah menjadi uap. Perhatikan, ini adalah oven tipe pengering. Kalau oven pemanggang, nah ini perhatikan, ini penting ya, karena sering sekali kalian bikin tepung pakai oven pemanggang. Ini saya pernah ngomelin mahasiswa saya. Ya, ini misalnya permukaan, ya, ini ada air, ini air. Ya, ini saya tandai. Nah, ini airnya yang hitam. Pemanggang hanya ada di bagian atasnya saja. Jadi ketika si air naik, ya, tidak ada blowing air tadi, blowing udara tadi ke dalam sela-selanya ini. Dia ini sudah panas duluan permukaannya, jadi dia akan menghitam di sebagian sini, ya, akan gosong, tapi ini masih basah, yang bagian bawahnya, dalamnya masih basah. Kalau kalian menggunakan oven pemanggang ini sering kali salah, ya, karena di dalam oven pengering itu ada blowing, ada udara, ada hembusan udara, yang hembusan udara ini bisa berpenetrasi ke dalam bahan, jadi dia ngebawa, ya. Jadi jangan pakai oven pemanggang untuk mengeringkan atau bikin tepung, ya, karena nanti bagian luarnya akan gosong, ya. Ya, jadi airnya tadi ada di antara granula, ya. Mobile, perhatikan, mobile, jadi dia bergerak, ya. Jadi dia ini adalah air yang bebas. Ya. Lalu ada zona 2. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat kurvanya, dia semakin mempengaruhi, ya, di sini signifikan, ya, katanya terhadap AOI. Water is held in the solid matrix. Jadi air di zona 2 ini dipegang, ditahan oleh matriks dengan capillary, ya, sama multilayer absorption, ya. Jadi dia ditahan, tapi tidak sampai ke dalam granulanya, ya, nanti ini dijelaskan, ya, di Kipisko, ya. Jadi dia masih bisa terbawa atau bisa menguap. Some of the water may still be in the liquid phase, but its mobility considerably restricted, terbatas. Tapi dia masih bisa masih bisa menguap, ya. Karena di sini waternya may still be in the liquid phase. Mobilitasnya semakin terbatas, tidak sebebas air bebas. Dan pada saat zona monolayer ini, zona 2, dia tidak membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kita tahu bahwa air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, tapi bagian monolayer ini dia tidak pada 0 derajat Celcius. Jadi dia masih berbentuk cair, tidak membeku. Ya, ini adalah zona 2 monolayer. Dan yang terakhir adalah zona 1 air terikat. Ya. Perhatikan.
none of the water is in the liquid phase anymore. Jadi dia terikat ya, makanya sampai istilahnya adalah tidak dalam bentuk fase liquid. Absorpsi, terabsorpsi oleh permukaan solid. Ya, makanya sampai disebut air terikat karena dia diabsorpsi, diabsorb itu kan diserap, ya. Diserap sama si solid particle. Ini adalah air terikat. Jadi makanya beberapa produk pangan seperti cracker itu airnya tetap ada. Ya 2% tidak hilang, tidak 0% karena air terikat ini tidak bisa teruapkan. Ya. Air terikat ini tidak teruapkan karena absorpsi dari solid particle. Ya, ini disebutnya water of hydration, ya. Dan ini adalah zona 1, zona 2, dan zona 3. Jadi kalian memahami kadar air yang di dalam bahan itu jangan berpikir bahwa ini bisa dinolkan airnya, kadar airnya, tidak. Karena ada air terikat yang tidak bisa diuapkan. Nanti penjelasannya di Kimistol ya di semester 5. Oke, ini adalah contoh dari bagaimana kita menyambungkan antara psikometrik dengan pengeringan. Ya, ini adalah contohnya. Tadi ada persen RH dan seterusnya dan seterusnya. Oke, di sini ada ambient air, udara ruang pada 25, RH-nya 50 dipanaskan hingga suhu 175 derajat Celcius. Lalu sekarang ditanyakan adalah persen RH-nya, lalu wet bulb temperaturnya dari udara yang dipanaskan. Ya. Pertama kita punya di sini ini nggak kelihatan. ...25 derajat Celcius. Kalian bisa lihat di sini 25 derajat Celcius. Kalian pentokkan ke 50% RH. Karena soalnya balik lagi 50, 25 dan 50%. Jadi kita masukkan 25 di sini, kita ambil lalu pentokkan ke RH 50%. Perhatikan, ini 50%. Ya terus. Ya, terus sampai kalian garisin ya. Lalu makanya akhirnya sekarang kita dapatkan perpotongannya, lalu kita tarik ke sumbu Y, maka kita dapatkan sekitar 0,01 kg air per kilogram udara kering. Ya. Oke, dari absolute humidity yang sebelah kiri di sumbu Y, kalian pentokkan ke 175 derajat Celcius. Ya. Jadi kalian dapat tadi 0,01 sekitar ini, kalian terus ya sambungkan dengan 175. 175 bikin garis vertikal ke atas, lalu yang 0,01 bikin garis horizontal ke kanan. Di sini ada perpotongan antara 175 derajat Celcius dan 0,01. Dan sekarang kita bikin kurva. Saya ingatkan RH ini adalah yang dari bawah ke atas, ya, melengkung. Kalian bikin polanya. Nah, itu garis biru. Ini berada di 0,2 sama 0,15. Ya, kalau tidak saya salah lihat 0,2 sama 0,15. Jadi antaranya. Ya. Dan di titik ini ya, kalian bikin yang ditanya wet bulbnya, kalian bikin garis lengkung dengan pola yang ada. Ya, garis lengkung warna kuning. Ya. Ini adalah menunjukkan suhu bola basahnya, wet bulb temperaturnya. Ini adalah RH setelah dipanaskan. Maka kita dapatkan 0, tengah-tengah tadi 175 atau 18 dan 45 derajat Celcius. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan gampang. Nah, nanti ini yang dipakai dalam
kasus rumus pengeringan. Jadi harus dipelajari dulu psikometrik chartnya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak Pak, ya, mudah-mudahan bisa. Saya pakai Andi Toledo, coba lihat pelajari lagi ya. Dia satuannya sistem internasional. Ya, psikometriknya di awal juga yang dipakai adalah yang SI unit. Walaupun ada juga yang engineering Amerika atau British Engineering, mereka punya masing-masing psikometriknya Mas Ayu ya. Jadi kita pakai yang SI saja, yang sistem internasional. Tapi kalau Masnya pakai di negara yang American Engineering, ya maka dia pakai kurva yang American Engineering karena satuannya berbeda. American Engineering satuan suhunya menggunakan Fahrenheit, masih beda. Karena kalau yang kita pakai di sini adalah yang suhu dalam satuan derajat Celcius. Ya. Begitu juga tekanan, begitu juga massa, ya. Massa kalau di internasional kilogram. Kalau di engineering Amerika atau British dia bisa menggunakan pound. Ya, tidak menggunakan kilogram. Jadi berbeda. Chartnya pun akan berbeda, tapi prinsipal sama. Ya, harus dipelajari lagi. Silahkan boleh dipelajari mandiri. Ya, karena kalau dipelajari di sini ya habis waktunya. Ini ada soal, ya, silahkan dicoba, dibuat otak-atik gambarnya dan seterusnya. Ya. Jadi kalau saya gambarkan ya, kalau 30 berarti sini ya. Ya tadi sama seperti 30, bikin garis, RH-nya adalah sini, RH-nya adalah 70%. Ya, berarti 30 pentokan ke RH yang 70%. Nah, ini 70 ya. Mungkin mudah-mudahan terlihat ya. 70% berarti di sini ya. Nah, di sini titik ini. Kalian bikin garis ke sumbu Y dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa. Pertanyaan tadi tidak ya katanya, jelas ya. Dibaca atau buka ya, memang tidak terlihat kecil di sini Mas. Kalian buka laptopnya ya. Mas Ayubnya semangat sekali ya, banyak bertanya ya Mas Ayub ya. RH-nya silakan dibuka di chartnya atau di dalam laptop. Kalau lihat HP memang kecil ya, bisa diperbesar di laptopnya. Oke, ini adalah mekanisme pengeringan. Nah, makanya nanti terkait dengan psikometri. Ini adalah kurva pengeringan. Ya. A ke B, B ke C, C ke D. Perhatikan. A ke B naik dulu, B ke C datar, C ke D turun. Ya. Ada tahap penyesuaian, settling down stage, A ke B. Kita lihat kurvanya naik. Lalu B ke C, laju pengeringan konstan, dia diam atau standar atau datar. Lalu tahap pengeringan dengan laju pengeringan menurun, C ke D. Ya. Makanya nanti pada saat ini suhunya dia akan menurun. Akan kadar airnya akan menurun. Nah, ini tahap penyesuaian, ada penjelasannya ya. Suhu permukaan meningkat. Suhu permukaan akan meningkat. Lalu kalau lihat kurvanya dia naik ya, A ke B. Ya, jadi dalam pengeringan lihat A ke B dia meningkat. Lalu tahap pengeringan konstan ya disebutnya CRP, constant rate period, B ke C. Ya, permukaan bahan selalu dalam keadaan basah, jenuh dengan air. Ya. Laju perpindahan dari dalam bahan menuju permukaan. Jadi ketika tadi ya, ini granulanya ya. Ini
airnya, ya. Ya, lalu ini ada blowingnya, udara. Ya, udara ini adalah hembusan udara. Ini pengeringan ya, bukan pemanggangan ya. Ya. Jadi nanti ya, ini ada air, ya, jadi dia dengan panas dia akan teruapkan. Nah, air yang di dalam bahan itu akan segera bergerak menuju permukaan. Dan hembusan udara ini mempercepat terjadinya air ini menuju permukaan. Ya, hembusan udara. Ya, dia mempercepat air ini menuju ke permukaan. Beda dengan pemanggangan tadi saya bilang. Pemanggangan tidak ada hembusan udara. Jadi airnya dia tetap bergerak tapi lambat. Ya, kalau oven pemanggangan lambat. Sehingga yang terjadi adalah permukaannya keburu menghitam. Ya, airnya masih di perjalanan karena suhunya konstan, ya, dan waktunya makin lama, maka yang terjadi adalah bagian luarnya adalah sudah hitam dan ini masih bergerak, sehingga ini masih basah. Kalau menggunakan pemanggangan, ini masih basah. Jadi permukaannya sudah menghitam, kadar airnya belum tercapai kalau menggunakan oven pemanggang. Makanya menggunakan, nanti kalian cek oven tipe Perry. Itu banyak yang salah dulu. Ya. Dan seterusnya. Ini adalah constant rate period. Ini rumusnya. Ya. Laju pengeringannya dW per dt, Kg dikali A, PS dikurang P, PH. Ya. Nanti kita lihat ininya, penggunaan. Ya, ini laju pindah panasnya dan seterusnya, dan ya terus turun. Di sini kita lihat, perhatikan ada theta A, theta S. Dry bulb temperatur, wet bulb temperatur. Perhatikan. Jadi nanti di dalam menghitung laju pengeringan itu kalian menggunakan data ini. Ya, dry bulb dan wet bulb. Bagaimana ini didapat? Dari chart psikrometrik. Perhatikan, dari chart psikrometrik. Ya. Jadi kenapa digabungkan? Karena ini satu bahasa. Jadi kalian cari nanti. Ya, wet bulbnya sama dry bulbnya lalu dimasukkan. Jadi nanti selanjutnya bisa dihitung berapa laju pengeringan yang terjadi pada CRP, pada saat CRP, laju pengeringan ini. Ya. Lalu yang ketiga adalah FRP, falling rate period, C ke D, balik lagi, B ke D. Ya, mulai terjadi jika transfer uap air di dalam bahan mulai terhambat, tidak lagi cukup mempertahankan permukaan bahan tepat jenuh, lalu permukaan mulai mengering, nah, lalu nanti airnya keluar ke permukaan dengan bantuan hembusan udara, terus. Nah, di sini kadar airnya disebut kadar air kritis, ya, terjadi perubahan ini, ya, di titik ini, di titik ini sudah menurun, ini kritikalnya, ya. Di mana laju pengeringannya adalah K dikali W dikurang WE, ya. Di mana ini ada persamaan laju pengeringan pada awal FRP yang jatuh tadi di titik tadi sama dengan akhir CRP, dan ini adalah rumusnya untuk dW per dt pada FRP. Perhatikan pada FRP. Lagi-lagi di sini ada bulb basah dan bulb kering. Ya. Jadi kalian harus menggunakan lagi-lagi menggunakan chart psikrometrik. Ya. Tapi dalam pengeringan ini ada kasus-kasus kompleksitas. Ya, jadi intinya adalah nanti walaupun nanti dikeluarkan dalam soal, yang terpenting adalah kalian nanti mencari bagaimana mencari nilai bola basah dan bola keringnya, dry bulbnya sama wet bulb. Selebihnya
kalian bisa tinggal memasukkan poin-poin atau yang diketahui sehingga nanti didapatkan berapa laju pengeringan, ya, laju pengeringan dW per dt. Nah, dW per dt itu adalah ini ya satuannya, kilogram per kilogram dry solid hour, ya, kilogram per hour. W ini adalah bobot, massa ya, kilogram per waktu. Kalau di sini kilogram per jam, boleh juga gram per sekon, kilogram per sekon. Itu adalah laju pengeringan. Ini kompleksitas ya, bahwa kita tahu bahan pangan itu ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, enzim, garam, dan seterusnya. AW-nya berbeda, WE-nya berbeda, mekanismenya berbeda. Ya. Jadi selama pengeringan, TPT-nya berubah ya, dengan kadar air berubah. Terjadi pengkerutan, ya, shrinkage, tadi contohnya pitch yang di awal, ya. Dan juga mengalami pengerasan karena kadar airnya menurun. Dan ini adalah metode pengeringan. Ini hanya saya sampaikan secara umum saja, contoh-contohnya. Karena kalau saya bahas memang harus satu persatu. Ya. Jadi nanti kalian di dalam menggunakan pengering itu disesuaikan apa tujuannya. Misal, kalian mau mengeringkan tetapi tidak banyak mengubah komposisi yang ada di dalam bahan. Kalian bisa menggunakan freeze drying, tapi freeze drying ini mahal sekali, ya. Atau kalian tidak mau merusak tekstur, maka kalian bisa menggunakan freeze drying, tapi sangat mahal sekali untuk menggunakan freeze drying, ya. Dan seterusnya. Jadi memang disesuaikan. Lalu bisa menggunakan fluidized bed dryer, jadi dia bisa diatur kecepatan udaranya. Saya ulangi lagi, yang 6. Dia fluidized bed dryer, jadi dia diatur kecepatan udaranya. Lalu spray dryer, ya kalian pernah lihat bahwa dispraykan, jadi dibuat dalam ukuran bentuk spray. Ya, ini biasanya membuat bubuk susu ya, menggunakan spray dryer. Ya, jadi menggunakan spray dryer. Jadi jangan membuat bubuk susu dengan membuat bubuk susu dengan tray dryer, karena tidak cocok. Oke, sebentar. Oke, saya pause dulu. Oke, saya kembali. Ada sedikit gangguan. Ya. Oke, ini pengeringan dengan udara kering. Jadi disesuaikan, ya, disesuaikan dengan yang mau kita. Lalu drum dryer ini adalah misalnya membuat suatu serpihan. Perhatikan, dalam kalian mau mendapatkan dalam bentuk serpihan, flex, maka kalian bisa menggunakan pengeringan dengan drum dryer. Jadi kalian kontak dengan permukaannya. Ya, silakan nanti cari di YouTube, itu banyak sekali contohnya atau penjelasannya. Nah, ini menggunakan drum dryer. Dia biasanya membuat flex, ya, serpihan. Ini bisa menggunakan radiasi, microwave, dieelektrik, dan seterusnya. Dan ini adalah contoh yang digunakan, ya, yaitu adalah pengeringan beku. Jadi kalau tadi itu adalah evaporasi, menguapkan air. Kalau pengeringan beku dengan sistem sublimasi, dari padat menjadi gas. Jadi dari beku, ya, air yang beku menjadi langsung gas. Ya. Ini dan seterusnya, ya. Ini kelebihannya bisa kalian baca sendiri. Nah, ini adalah
penjelasannya perbedaannya dengan pengeringan biasa ya. Ini suhunya di bawah titik beku, ini sublimasi, tadi ini adalah penguapan evaporasi, ini lambat tidak komplit, ini cepat lebih komplit, ini pakai tekanan vakum, ini tekanan atmosfer, ini mutu produknya, kegelapan ya, lebih gelap ya. Warnanya Roma, mudah disegarkan kembali dan seterusnya, biaya lebih murah. Nah ini yang jadi masalah kalau mahasiswa melakukan riset, yaitu biayanya mahal ya, dan seterusnya ya. Jadi memang pengeringan buku menarik, cuman mahal dan memang terbatas ya. Jadi ini adalah konsepnya. Ini adalah produk segar. Katakanlah produk segar, kita punya air ya. Di dalamnya, di dalam produk material tersebut, bahan tersebut ada air. Lalu dibekukan. Nah, airnya tentu membeku ya, menjadi es dengan tekstur si produk yang tetap. Perhatikan struktur produknya tetap ya, dibekukan. Kalian pernah lihat dibekukan suatu bahan makanan tetap. Nah, ketika tetap lalu airnya membeku, dia dilakukan sublimasi. Sublimasi adalah dari padat beku ke gas. Maka nanti yang padat tadi, yang beku tadi, dia langsung dijadikan gas. Ya, makanya ini akan kosong dengan bentuk tekstur yang tidak banyak berubah. Makanya disebutnya kering beku. Ya. Jadi dia nanti kalau kita lihat, nah ini prosesnya ya, sublimasi dan seterusnya. Nah ini kalau yang pengeringan biasa, jadi ini bahan basah lalu dikeringkan, diuapkan, menjadi uap, ini akan mengkerut, permukaan akan mengkerut ya, dan hasilnya mengkerut. Beda dengan yang kering beku ya, dia teksturnya sama dengan bahan yang sebelumnya. Lihat ini misalnya ya, ini potongan kayak seledri ya, perhatikan ya, seledrinya utuh bentuknya. Beda kalau kalian keringkan dengan evaporasi, maka dia akan kisut ya, bahasa saya kisut, dia mengkerut ya. Lalu ini adalah kita lakukan rehidrasi. Ini adalah sop tomat ya, tomato soup ya. Lalu nanti yang terjadi adalah seperti ini ya, bagus ya. Sama seperti sayuran ya. Yang kalian lihat ini adalah yang dikering bekukan. Ya. Jadi dia tidak banyak berubah. Ya. Dan ini adalah sesuai atau yang sesudah direhidrasi, dimasukkan air kembali, dia tetap cantik ya penampilannya, maksudnya tidak kisut atau tidak mengkerut dan seterusnya. Ya. Dan selesai. Oke, itu adalah yang bisa saya sampaikan mengenai psikometri.